Oke, jadi setelah kita berhasil menginstal package yang kita butuhkan, ya, di sini contoh yang pertama kita memerlukan package numpy, scapy, dan matplotlib. Jadi sampai sini ketiga package kita anggap sudah terinstall sempurna, maka kita lanjutkan coding berikutnya, bagaimana kita membuat sebuah sinyal dengan sinyal tersebut memiliki parameter ataupun variabel. Yang pertama adalah frekuensi, yang kedua amplitudo, dan waktu. Yang pertama kita buat variabel frekuensi, ya, misalnya frekuensi ini adalah sebuah variabel yang nilainya kita definisikan sebelumnya. Misalnya kita buat sebuah sinyal frekuensinya 20 Hz, maka kita tuliskan nama variabelnya frek, kemudian nilainya adalah 20. Di sini berarti nanti sinyal yang akan kita buat nilainya adalah 20 Hz, atau dalam 1 detik terdapat 20 gelombang, dan satu gelombang terdiri dari satu puncak dan satu lembah, ataupun gelombang positif dan gelombang negatif. Kemudian berikutnya kita buat variabel yang namanya amplitudo. Misalnya kita buat variabel, misalnya kita tulis AMP, dan nilai amplitudo kita buat atau kita isikan, misalnya kita isikan 1. Kemudian kita buat variabel berikutnya adalah time. Kita di sini menggunakan np atau numpy, karena numpy itu dia adalah package yang biasa digunakan untuk operasi numerik untuk Python di np. Jadi numpy di sini tadi di atas kita sudah definisikan atau kita sudah bisa panggil dengan lebih singkat, misalnya sebagai np, maka nanti di bawah juga cukup kita ketikkan np dan kita panggil fungsinya line space. Kita membuat jadi di sini kita membuat space number atau beberapa angka, yang number atau angka yang memiliki interval tertentu. Di Python kita menggunakan package numpy atau kita singkat np, kemudian kita panggil linspace dan kita isikan parameter yang ingin kita buat, ya. Jadi yang pertama, parameter pertama itu nanti start, kemudian stop, ya, kemudian interval, kemudian nanti ada parameter yang lain yang bisa diisikan. Nah, di sini kita bisa membuat line space dengan isian yang pertama adalah startnya, dan stopnya, intervalnya 1000, ya. Jadi startnya di sini 0, jadi kita mulai dari 0, dan stopnya itu kita buat sampai 2. Kemudian intervalnya adalah atau sampelnya. Jadi di sini tuh samplingnya, ya, samplingnya. Dia kalau tidak diisikan dia nilainya adalah 50. Dan ini adalah opsional, ya. Jadi bisa diisikan dan bisa tidak. Jadi nanti 0 sampai 2 itu akan disampling sejumlah yang diisikan di sini. Misalnya tidak diisikan, dia secara default akan dianggap nilainya adalah 50, ya. Kemudian kita run. Karena di sini baru variabel, maka nanti di keluaran ini hasil sintak ini ketika di run tidak ada outputnya. Dia tidak ada outputnya atau tidak mengeluarkan hasil, tapi secara memori, pada memori, maka ada variabel frek yang nilainya 20, AMP yang nilainya 1, dan
time yang nilainya adalah deret angka, deret number yang mulai dari 0 sampai 2 dengan samplingnya adalah 1000 atau disampling sejumlah 1000. Ya, berikutnya kita buat sebuah signal. Misalnya kita buat signal dengan nama signal 1. Nah, signal itu kan kita bisa buat macam-macam, misalnya signal sinus, kosinus, dan lain-lain. Nah, di sini kita untuk pertama kali kita buat sinyal sinus, di mana sinyal sinus itu biasanya atau secara matematik itu adalah amplitudo kali sin, ya. Dalam sin itu atau sin gelombang sin itu adalah 2πf kemudian kali t. Ya, di sini kita sudah membuat variabel amplitudo, berarti kita tuliskan amp, kemudian kita kalikan. Kalau di Python itu perkalian itu menggunakan bintang, jadi a sin 2πft, ya, kalau dalam persamaan matematika berarti amplitudo, a itu amplitudo, maka kita tuliskan variabel amplitudo yang di atas kita sudah buat, yang dalam variabel kita tuliskan atau nama variabelnya adalah amp. Kemudian kita buat gelombang sinus. Nah, gelombang sinus itu ini kita ambil dari package numpy atau numpy, kita panggil np, kemudian sin, dan sinnya itu kita isikan atau kita isikan variabelnya, kita isikan nilainya. Gelombang sinus itu adalah, kalau secara matematis dituliskan 2πf, berarti kita tuliskan 2 pi, kita kali, berarti ya pi itu sudah ada pada atau merupakan sebuah konstanta yang sudah dideklarasikan dalam variabel dalam package. Kita package-nya adalah numpy np, kemudian pi, berarti pi itu sudah ada di package numpy, kemudian kita kalikan 2πf. Nah, f-nya itu adalah frekuensi. Nah, frekuensinya di atas kita tuliskan frekuensi karena variabelnya adalah frekuensi, kemudian kalikan waktu 2πft. Nah, ini frekuensinya adalah time. Nah, signal, berarti untuk membuat signal sinus itu komennya atau perintahnya adalah sintaknya seperti ini. Kemudian kita run. Nah, tidak ada error. Selanjutnya kita perlu menampilkan signal tersebut dalam sebuah grafik. Nah, cara menampilkan adalah kita tampilkan menggunakan package matplotlib. Nah, kita matplotlib itu sudah kita definisikan sebagai ini, ya, plt. Jadi kita memanggilnya cukup plt saja, plt, dan fungsinya adalah plot untuk menampilkan. Plot itu ada dua yang kita isikan, yaitu adalah waktunya atau variabel waktu. Kita di atas sudah memiliki variabel waktu time, kemudian sinyalnya sendiri atau datanya, berarti kita tulis signal 1. Nah, kita bisa langsung menjalankan komen ini. Nah, hasilnya untuk sinyal yang kita buat itu ketika ditampilkan di plot dalam sebuah grafik adalah seperti ini. Jadi ini adalah perintah untuk menampilkan dalam sebuah grafik, dan ini adalah sinyalnya, ya, sinyalnya itu ini berarti. Nah, ini waktunya tadi. Nah, waktunya tadi timeline-nya itu atau sumbu x-nya itu adalah 0, dari 0 sampai 2. Kemudian 0 sampai 2 ini itu disampling sebanyak 1000 data atau 1000 titik. Nah, ini kalau dilihat per detail itu dia ada 1000 data sampling. Jadi sinusnya itu disampling sebanyak 1000. Karena ada 20 Hz atau 20 gelombang, berarti dalam satu gelombang ada 5, ada berapa? 5 itu 150 berarti, ya.
ada 50, dalam satu gelombang ada 50 data. Kemudian bagaimana jika sudah terbentuk plot seperti ini, kita ingin menampilkan atau memberikan tulisan di sini keterangan bahwa sumbu X adalah apa, sumbu Y adalah apa, maka kita bisa menuliskan. Nah, misalnya kita tuliskan di sini, kita langsung tulis saja di sini di bawahnya. Jadi nanti ketika plot saja hasilnya seperti ini, ketika kita tambahkan, ya, kita tambahkan keterangan. Misalnya untuk menuliskan keterangan di sumbu X di sini, ya, sumbu X ini kita gunakan X label. Nah, X label, kemudian keterangan adalah berupa string, maka kita tuliskan ini kalimat, ya, jadi bisa bebas dituliskan apa, sebuah kalimat atau keterangan. Nah, kita coba dulu, kita lihat perubahannya. Di sini nanti akan tampil. Nah, di sini perubahannya. Ya, jadi kemudian kita butuhkan keterangan pada sumbu Y. Misalnya kita buat keterangan pada sumbu Y, berarti kita tuliskan plt Y label. Kemudian di sini string juga atau kalimat, ya. Kita misalnya tulisan di sini keterangan amplitudo. Misalnya amplitudo dalam satuan volt, tegangan misalnya. Nah, kita run di sini belum ada. Kemudian kita run, maka di sini akan tampil sebuah grafik, ya, grafik frekuensi 20 Hz dengan samplingnya itu adalah 1000 data. Kemudian keterangannya dari sumbu X adalah waktu dalam second, dan sumbu Y adalah amplitudo dalam volt. Nah, ini adalah bagaimana untuk membuat sebuah sinyal menggunakan Python.